Nyuwun penjelasan panjenengan tentang makna dari peribahasa kumambangi watu item sileme gabus niku, Mbak. Saat ini kan sudah terjadi toh, Mas. Artinya bagaimana, Mbak? Kumambangi waktu item. Sekarang itu penjenengan itu bahasa Jawa ini kan bagaikan itu. Yang sekarang ditenggelamkan itu sekarang sudah mau kempul naik lagi. Ini sekarang penjenengan ada di sini ini. Panjenengan sampai akhir. Iya, saya sampaikan itu, sampaikannya seperti itu. Jadi yang sekarang ini 500 tahun mungkin lebih, kurang lebihnya ya, mungkin minta maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Itu kan memang tenggelam benar. Tenggelam benar-benar tenggelam. Lah sekarang waktu itu wis mulai Arab kempul dengan adanya penjenengan dan channel-channel yang lain di luar sana yang membahas tentang wong Jowo dan lagu Jowo. Kalau saya boleh wedal, Mas, jenengan pernah krungu cerita orang Atlantik yang hilang? Iya. Pak. Posisinya di mana? Di utara Australia. Bener apa betul? Posisinya ada di utaranya Australia. Dan konon ceritanya Atlantik yang hilang itu mempunyai peradaban yang super canggih. Iya. Peradabannya sudah tinggi. Peradaban tinggi. Atlantik yang hilang itu dikiaskan, dan saya pribadi mengkiaskan, adalah suku Jawa yang mempunyai peradaban tinggi. Makanya kalau ada orang cerita bahwa tauket mungkin wis dhuwur, makanya agama iki ngenen ageman ki apa? Nggih ngajeni awake dhewe. Rasa penak terus ora penak ya monggo ditinggalno, pilihan baju yang lain. Kan enak ta ya iku kumambangi watu item tenggelami perahu gabus ya tak sampai niki mau. Nggih, siap Mbak. Jadi suatu ketidakmungkinan menjadi mungkin. Iku Mas tak sampaikan seperti itu. Lajeng tentang Satrio Piningit, Mbak. Itu sebenarnya benar adanya atau hanya sanepan saja tuh, Mbak? Nggih, ngeten Kang Mas. Satrio Piningit itu adalah kiasan. Hanya sanepan nggih, Bang ya. Adanya di mana Satrio Piningit itu? Satrio Piningit itu identik dengan adil dan makmur. Nggih napa, Mas? Nggih. Sing iso adil itu apa, Mas? Uang. Yang bisa adil itu uang. Iya. Tak jabarkan. Aku punya anak dua. Satu umur 10 tahun, satu umur 27 tahun. Kalau sama-sama saya belikan baju ukuran S, tentu saya tidak adil. Karena kenapa yang satu sedang, yang satu nggak sedang. Kalau sama-sama aku belikan uang 100, entah dia mau beli kaos atau sesuai, kemudian jadi keadilan, kemakmuran itu kalau uang kita itu sudah lebih dan lebih. Intinya Satrio Piningit itu kan identik dengan keadilan dan kemakmuran. Siapapun pemimpinnya, janji dia sudah bijak, bisa mengelola negara ini dengan baik, turah limpah tanpa ada kemiskinan. Itu adalah Satrio Piningit. Dibuktikan dengan apa? Uangnya yang melimpah-limpah. Dan uang melimpah-limpah, pasar dunia ada di sini. Yang sekarang kan dipegang siapa? Dolar dan euro. Itu Satrio Piningit. Cobalah segala bentuk penjualan ke luar negeri pakai rupiah, kita akan menjadi Satrio Piningit benar. Jadi nggak ada sosok Satrio Piningit itu, nggak ada. Sosok Satrio Piningit itu adalah uang. Itu yang jelas. Uang kita bisa tinggi pol itu. Satrio Piningit hadir. Ujung-ujungnya duit. Apapun alasannya tetap duit.
Nggih. Gitu. Dan ini jarang pencerahan seperti ini ada, Mas. Iya, jarang. baru panjenengan Iya, jarang. mencerahkan seperti Iya, jarang, memang jarang. Ini memang beda, tapi memang kebenaran harus saya buka. Terserah yang di luar, kalau memang ada kurang cocok, abaikan. Kalau yang cocok, teruskan. Nggih, siap Pak. Tapi yang jelas saya sudah meminta maaf kalau ada perbedaan. Jadikanlah perbedaan itu satu kesatuan yang utuh untuk membangun Indonesia lebih jaya. Ini Mbah, tentang apa? Dahnyang Semar, Mbah. Nah, itu menurut panjenengan sebenarnya siapa toh, Mbah? Kalau yang beredar kan Semar itu sebagai pembimbing raja-raja Jawa. Kalau kulo pribadi, Mas, saya pribadi bukan yang lain ya, maaf yang ada di luar sana. Memang banyak beredar cerita bahwa IKN sekarang ada di Kalimantan Timur, bentuknya Kalimantan kan seperti Semar, gitu ya. Itu konon cerita. Ini konon cerita loh, saya kan juga nggak tahu ya. Ini konon cerita. Jadi raja-raja Majapahit itu dulu, Semar itu identik dengan Sabtu Palon. Satu yang mau gendong dan sebagainya. Nanti kadang-kadang itu mau bisa bakar, jelas maling ngomong malian. Jangan ke sana nanti. Itu memang pembimbing para raja-raja, memang, dan itu sifatnya itu goib. Nanti kalau saya bicara di goib di sini suruh menggambarkan lah susah, itu sifatnya goib. Jadi yang jelas, namanya penasehat itu pasti orang satu, itu orang satu itu orang, paham ya? Namanya penasehat itu pasti orang, sampai sekarang dimanapun penasehat itu orang. Yang kedua, bisikan dari goib. Makanya wong urip kudu tanggap ing sasmito. Apa to sasmito itu? Isaroh dan mimpi dan kejadian sehari-hari yang tidak kita sadari maupun kita sadari. Isaroh gitu ya, Mbak ya. Isaroh. Jadi orang itu harus tanggap ing sasmito. Raja-raja dulu karena dia itu tanggap ing sasmito. Jadi ada penasihat orang, ada juga penasehat gaibnya, karena memang notabene dunia itu ada dua, dunia gaib dan dunia nyata. Jadi Sabtu Palon itu juga orang yang notabene karena murka dengan keputusan saja, karena ojo melok Islam itu macam, karena yang notabene Islam kan anakmu dewe, Raden Patan, yang melawan orang tuanya. Dari segi Jawa kan tidak pantas sebagai anak ngelawan orang tua. Bela awakmu sebagai wong tua manut karo anak, yang notabene iki hal yang baru. Aku nggak setuju. Enten 500 tahun nih. Lek ajaranmu tidak sesuai karo karepku, tak jar 2020 persis 500 tahun. 2020 itu 2020 itu sudah persis 500 tahun sesuai perjanjiannya. Jadi Maksudnya diminta itu bagaimana? diminta kembali peradabannya. Jadi dulu Wisma dari banyak ada satu perjanjian. Aku tidak nyebut si A si B, karena nanti saya sebut nanti perjanjian terlalu panjang. Ada perjanjian karena dengan Raja Patah dengan Papanya. Jadi yang intinya kalau nanti 500 tahun itu tidak sesuai dengan ajaran yang ada di sini, akan saya minta 2020 persis 500 tahun. Makanya ingat, pandemi corona jatuh di tahun 2019. Mengingatkan kita suku Jawa bahwa ini sudah akhir daripada masa kontak yang 500 tahun, karena itu kurang 1 tahun. Sajane ini loh Mas, sampai rangkul itu puluhan kalau dijabarkan masih sampai jelas seperti itu. Akan tetap ada sambung episodenya ada banyak. Nah itu yang panjenengan sampaikan tadi kan
meninggalkan Jawa ya Mbak ya. Iya, kalau nggak sesuai dengan adat istiadat. Nah itu kemana Mbak? Apanya maksudnya? Yang maksudnya yang apa? Penasihat raja itu tadi loh Mbak. Ya penasihat raja kan muksa dulu. Muksa dulu sambil memantau sesuai enggak dengan ajaran Jawa. Nggih. Kalau itu dipantau terus karena sudah kadung bilang 500 tahun. Jadi selama 500 dipantau terus. Kenapa kok ndak neng Banjarmasin IKN nih? Iya. Padahal sama-sama Kalimantan. Kenapa sudah ada perjanjiannya dulu. Disepakati. Karena berarti masalah itu sudah dipaku. Berarti masalah ibu kota yang baru itu sudah ada perjanjian ya? Sudah di sana. Jadi kenapa harus disepaku? Karena memang dipaku di sana, ini tempat calon ibu kota. Nanti. Ibu kota Nusantara di sana. Kalau rencana Bung Karno dulu kan bukan di situ ya Mbak ya? Sebetulnya tetap di situ. Di Palangkaraya? Enggak, tetap di situ. Yang matok itu ya bangsanya Bung Karno. Sudah dipatoki dengan para leluhur Jawa. Dipatoki. Ya apa kok neng balik papan? Jenenge balik papan. Apa toh balik papan? Suatu saat akan kembali. Lah ajaran Jawa kenapa yang sekarang masih diururi di Bali? Kok neng Bali kok neng Lombok? Suatu saat akan kembali. Ngoten. Iya. Berarti sekarang sudah mulai kembali. Nggih. Nah niku. Jadi kenapa kok yang utuh masih di Bali? Karena akan kembali lagi ajaran Jawa itu. Contohnya sudah banyak konten-konten orang-orang bermunculan sekarang. Saya tidak akan pernah menjelekkan dengan yang lain, tidak. Yang sengaja merongrong Jawa yang notabene ingin menghapuskan budaya Jawa. Saya tidak pernah menyebut mereka itu siapa, tapi yang jelas itu ada. Kalau menurut panjenengan Mbah, kenapa kok ibu kotanya nggak di Jawa? Kok justru dipindah ke Kalimantan Mbah? Jawa itu kan tempat pertapa ya Mas. Jawa itu tempat pertapa, pulau mistis. Iya betul. Jadi suatu saat nanti pasti akan kembali ke mistisnya. Pasti akan kembali ke tempat pertapaan Bali. Makanya kenapa harus ditelehne nenggone Kalimantan? Yang notabene di sana masih alas belantara. Ben wong Jawa ki ayem tentrem orang yang opo-opo, tapi perlu diingat. Tujuannya gitu ya. Walaupun ibu kota negara di sana yang bernama Nusantara, pusat kendalinya tetap ada di Jawa. Tidak akan pernah bisa dipindah kemana-mana. Itu pusat kendali, pusat kendali itu akan tetap di Jawa. Jadi istilahnya hanya ibu kota pemerintahan. Iya, ibu kota pemerintahan. Berarti kendalinya tetap di Jawa. Makanya Bapak Presiden kemarin menyatukan tanah air dari 3-4 provinsi menjadi kesatuan titik nol sana. Nyatoto karpe. Jadi Indonesia itu ben satu padu tumpah darah tanah air dadi siji. Ayam tentrem ora nang apa-apa dan berjaya selamanya. Sampai Kang Mas Jokowi begitu. Iya. Nah, apakah Bapak Presiden sendiri yang punya inisiatif seperti mboten? Banyak hal yang harus diikutkan. Banyak penasihat. Penasihatnya. Jadi namanya pemerintahan itu kan tidak bisa dari satu aliran. Jadi semua aliran di bawah. Nyapa itu nih, karena negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, ya kita pemersatunya apa? Ya Pancasila. Ben piye? Ya kabeh ben ikut anggar kene, ya kabeh ikut tanah dan air disatukan di sana. Otomatis kan semua orang ikut anggar kene. Iya, terus. Nah, itu. Apalagi ada wacana untuk itu ya, yang panjenengan sampaikan tentang
donasi itu ya. Nggih. Nanti akan ada donasi. Itu yakinlah nanti akan ada donasi dari masyarakat. Nyapa to tujuannya? Bukan pemerintah itu tidak mampu, tidak. Iya. Tapi ben melu andar beni. Ben melu andar Ikut beni. mempunyai ikut andil gitu ya Mbah ya. Nggih. Oh iya Mbah. Nggih. Tadi di offline sempat disinggung Mbah. Nggih. Panjenengan kan koleksi benda-benda pusaka juga Mbah. Nggih. Ya khususnya keris sebagai peninggalan leluhur yang adiluhung gitu. Nggih. Nah, saged panjenengan jelasaken tentang keris Mbah. Ya tentang jenisnya, terus tentang mungkin ilmu metalurginya Mbah. Kan kebanyakan dipersepsikan itu keris itu benda-benda yang bisa dibilang syirik lah Mbah. Ada yang bilang dimasuki jin atau bagaimana, kok bisa keris bisa sakti, bisa berdiri sendiri. Nah, monggo panjenengan jelasaken Mbah. Ngeten niki enek kurang lebih kalau yang minta kepada pemirsa yang di luar. Niki saya contohkan mawon nggih. Niki keris namanya Naga Sosro. Oh, Naga Sosro itu seperti ini. Naga Sosro. Niki dapure Naga Sosro. Ciri-cirinya khususnya di mana, Mbak? Niki yang kinaklah emas niki. Karena ini kepala naganya, ini sampai bagian rekornya, dan ini kinaklah emas. Ini adalah Naga Sosro. Ini keris Kamardikan. Jadi dibuat setelah Indonesia kemerdekaan. Merdeka. Beda ya Mbah, misalnya bahan-bahannya juga beda. Sangat beda dari segi pamor dan lipatan itu berbeda. Sangat beda. Kalau namanya keris Kamardikan ya syukur pantes sawang. Oh ngoten. Syukur pantes di sawang. Nggih. Dari segi yoni, kalau yoni itu kan mantep hati ya. Kalau masalah tesanaji, yoni itu sudah sinkronisasi di hati. Oh gitu. Jadi kasar ini, ditembok kasar tapi halus, kan bahasa aneh. Jadi itu kayak ada yoni nih, maksudnya ini buatan empu dulu, kelihatannya kasar, tapi kalau dilihat diraba itu halus. Kelihatannya kasar tapi halus. Kalau Kamardikan ini dibilang kasar, ya bukan kasar tenan ya Kamardikan, asal jadi keris. Ini dapure jenenge Naga Sosro. Gayan ngendi? Madura. Ini karya teman-teman kita Madura. Naga Sosro Kamardikan. Nggih. Lek dibilang ceritanya ini karena tidak asli ya. Jadi jenenge kok nyapa Naga Sosro itu. Berarti naga yang bersisik 1000. Jadi tak terjemahannya Naga Sosro itu artinya ini adalah sebuah keris. Katakanlah corone isinya Naga Sosro. Itu jenenge Naga Sosro itu artinya naga yang punya sisik 1000. Pun nggih, niki Naga Sosro buatan teman kita Madura. Naga Sosro Kamardikan. Pun nggih, niki Naga Sosro Kamardikan. Masuk rongko dulu. Oke. Niki keris asli ki Mas, buatan empu dulu. Sebelum kemerdekaan ya Mbak. Zaman kerajaan Madiun kuno. Ini jenenge dapur Jalak Sinun. Jalak Sinun. Karena ini baru diwarangi, jadi kita nggak boleh dipegang. Kalau dipegang nanti cepat nayeng. Nih, cepat nayeng. Niki pamor ya, niki pamor. Niki pamor. Niki bisa dibilang wos utah atau beras utah. Beras utah. Jadi nyapa jenenge kok Jalak Sinun.
empu mbiyen iki sesuai gaib sesuai permintaan. Berarti empu niki le membuat ini untuk sinomnya apa jenenge jalak sinom. Berarti sing nyuwun sik enom. Masih pemuda. Yang memesan kerja ini berarti masih pemuda. Jalak sinom. Dapure jalak sinom, tangguh madil. Nggih. Pamore wos utah. Beras kota. Nggih, niki nggih. Ngapunten, Pak. Nggih. Kan yang tadi Nogo Sosro Nggih. sama niki. Nggih. Ini kan beda. Yang Beda. tadi kan Halo. berlok. Nggih. Tidak. Nggih. Nah, itu beda. Nggih, ngeten. Orang hidup ini kan orang hidup sesuai kita nyanyikan yang kersane Gusti. Kenapa keris itu pasti lancip di atas? Iya. Mesti nggak gedenya sor mesti itu. Nggih, nggih. Jadi perumpamaan orang hidup itu mending cipta langsung madep mantep neng kersane Gusti. Ora same enggak minggu walaupun iki kelme sejatinya lurus. Minggu tapi sejatinya lurus tetep neng kersane Gusti sing Maha Suci. Ada keris sakti. Yang sakti itu adalah niatan kita. Oh, ngoten. Niatan kita yang sakti. Yang sakti itu niat kita. Kalau kita niat kita sudah sakti, cepat tersampai. Jadi sebenarnya pusaka keris itu sebenarnya juga memang ada tuahnya. Ada tuahnya pasti, karena seorang empu dulu waktu mau membuat keris ini pasti kanthi lelaku. Oh, iya. Ya mungkin pasti dengan Ya, doa mantra, pasti dengan doa-doa sesuai dengan permintaan. Jadi pomone Mbah Empu saya mau dagang itu. Nggih. Ya, pasti akan dibuatkan sesuai dengan apa yang menjadi pemesannya. Entah itu doanya ataupun dari bahan kerisnya. Kalau dulu kan meteor, Iya. bahannya kan satu meteor. Nah, sekarang ya besi-besi banyak, baja dan lain sebagainya, besi biasa. Makanya ngeten iki Mas, ini kalau kita lihat begini kasar ini. Ini kita lihat ini kasar. Tapi kalau kita raba ini sebenarnya halus. Ini keistimewaan keris dulu. Dan ini original. Semuanya original. Dari Warangka dan lain-lain, ini Gayaman Solo. Ini sama. Ini juga Solo. Jadi ini original, masih original. Ini original. Lain dengan yang ini. Yang ini kan Kamardikan. Jadi ya Kamardikan ya asal jadilah Kamardikan. Kalau yang asli ini dari mana, Mbak? Ini betul dari Madiun. Asli dari Madiun ini. Atau panjangnya kan memang dari peninggalan dari. Ya betul lah luhur, luhur Madiun ini. Nah, ini kayak masuk. Mbak, selain tuah keris itu dari doa-doa mantra sang pembuat, sang empunya. Nah, itu apa mungkin dari bahan-bahannya juga, Mbak? Bahan pasti. Bahan itu pasti. Iya. Bahan itu 50% itu akan menentukan sifat keris. Yang 50% adalah doa sang empu. Ya, jadi menghasilkan Energi, betul, tertentu ya, Mbak, ya. betul. Oke, jadi dipilih dari bahan-bahan yang istimewa. Waktu zamannya. Nah, waktu zamannya. Lanjut, masih ada satu ini. Nggih. Ini tumbak dapure piring lanang. Ini tumbak piring lanang. Pamore pedaringan kebak. Pedaringan kebak niku Nggih. nganu nggih. Rezekine kebak. Cara orang dulu mempunyai sugesti sang Nggih. carane sang pemesannya Nggih. ingin hidupnya selalu kecukupan. Makanya daringannya tetap kebak, orang kekurangan. Nggih. Niki. Nah, niki pedaringan kebak jenenge tangguhe biring lanang. Niki tumbak. Niki masih original. Original. Jadi hal seperti ini kita itu nanti megang ini sirik musrik. Nah, ini kita itu cuma mengagumi bahwa leluhur kita sudah mampu membuat hal-hal seperti ini. Kalau kita ini dibuat syirik dan musyrik dimusnahkan, bagaimana kita bisa bercerita kepada anak cucu kita?
bahwa leluhur kita sudah mampu membuat hal-hal seperti ini. Padahal besi itu ditemukan dunia itu setelah 800 tahun setelah Masehi. Sementara ini sebelum 800 tahun wong Jawa sudah bisa membuat sebuah seperti ini. Jadi kembali bahwa bangsa Jawa sajane Atlantis yang hilang, kiasannya seperti itu, kiasannya. Oke, masuk. Mbah kados kan banyak keris-keris yang mungkin punya pamor yang istilahnya kurang baik. Iya, ada. Nah, itu ada ya, Mbah? Ada. Yang paling kurang baik tenan itu lek saya ya, bukan yang lain. Guntung air. Nah, seperti itu. Itu bagi saya sendiri. Ya, wong Jawa yang harus ngerteni jalan. Kudu tanggap insasito. Saya nggak mau kalau ketitipan. Enggak, lebih baik tak kasih orang. Sebelum apapun itu. Keris. Nah, itu efeknya bagaimana? Yang pernah saya, saya bukan yang lain. Saya pernah ketitipan seperti itu. Kayak suasana di rumah itu kurang nyaman. Mbuh putuku nangis lah, anakku nangis lah. Pokoknya ada sesuatu yang nggak enak itu. Karena wong urip Jawa itu tanggap ing sasito. Aja kebugiru. Ora ngerti jarene apa-apa Allah susah. Semua itu ada sebab. Ya. Nah, itu disebabkan dari apa? Lah dulu permintaannya kan begitu. Oh, gitu. Seorang berandal tidak mungkin meminta keris yang katakanlah untuk soleh, enggak. Ya pasti berandal kan intinya mau menyakiti orang lain dan merampas. Ya tentu hal-hal yang jelek yang pada benda pusaka itu. Kalau misalnya keris yang dimasukin jin gitu, Mas. Disanggrah nih. Ya, disanggrah nih ya. Nah, maksudnya bagaimana? Disanggrah nih. Dititip nih. Disanggrah nih, dititip nih. Disotrek nih, ngerti sotrek nih, Mas? Nggih. Katakanlah sebuah keris begitu. Ini kita itu mau pingin digopo gitu kan. Kita sotrek nih jangan tahu di tempat. Atau mungkin di ngendi ya, di Blitar ya mungkin. Di Blitar atau mungkin ada di sini juga ada, tidak saya sebutkan lah. Itu dengan tujuan tertentu. Katakanlah ini keris, katakanlah seperti itu. Mintanya ke yang saya potongan, nanggone Tuhan. Duh Gusti, kulong si dumateng kesucian tenan benar tidak kesetanan lan kekantenan benar dan sebagainya, ngeten nggih. Tulisane kula nitip sebuah keris niki. Harapan saya bisa gunakan untuk sesuatu. Saya apa sesuatunya? Karena sesuatu itu kalau bisa menjadi ke satu bahaya. Sesuatu gitu. Dan itu harus berguna itu. Dengan sesajen yang ada, tidak tahulah sesajen mereka, karena uang urip itu kudu nganggo borampe. Itu pasti. Jadi uang urip kudu borampe. Tak tahu borampe apa dan itu di sana. Apakah Tuhan minta borampe? Tidak pantas dan itu alat, itu harus. Karena kita wong Jawa itu susah. Ini apa kok dititip isinya apa? Nah, sing arti kok disekne apa? Disekne apa coba? Ndru jin. Yang akan keluar itu. Oh, ngoten. Jangan keluar kalau kita sungguh-sungguh. Oh, gitu. Kalau kita kayak pokoknya ya orang gunane, orang pasrah ya orang ini. Enggak ada jawabnya. Kata-kata keris umpiang kenapa identik dengan ginagi utang? Umpiang itu bukan keris. Apa? Umpiang itu empu. Oh. Empu umpiang yang membuat keris kae lho. Keris sing saiki jenenge undang umpiang. Ah itu jenenge empu umpiang. Dadi wong Jawa iki kadang-kadang ya ngono kuwi. Samiran dadi samirun. Kan begitu.
Yanto jadi Yanti. Itulah. Jadi kalau masalah suci, janganlah hal-hal seperti ini adalah budaya peninggalan nenek moyang kita, yang kita itu cuma angleluri budaya luhung orang dulu. Janganlah ini dibilang musyrik-syirik dan Yang sebagainya. penting kita mengerti tentang hakikat dan maknanya. Nah, itu yang jelas. Karena kita itu tidak pernah menyembah ini loh. Iya. Tidak dikatakan Musyrik kalau kita itu menyembah selain Tuhan. nah itu menyembah Bisa nyembah. Pak Somo sembah itu nanti.